Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal korek. Sini bahannya simpel banget, cuma ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan juga ada bawang putih. Ini akan kita haluskan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan garam secukupnya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan panaskan minyak. Kemudian ini akan kita siram menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini untuk maem sambelnya aku juga mau bikin lauk yang enak banget. Di sini aku akan goreng terong. Kemudian ini terongnya cukup aku potong-potong aja dan kita akan goreng sampai nanti kira-kira matang. Tapi juga bisa misalnya pakai kol goreng, tempe goreng, itu juga enak banget. Nah, sebelumnya aku juga bikin resep jeroan goreng, itu juga enak banget kalau di maem pakai sambal ini. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini selain ada terong, aku juga mau bikin gorengan lainnya, yaitu tahu bandung. Nah, ini tahu bandung udah nggak perlu bumbu lagi, Fluffies. Cukup kita goreng aja karena rasanya sudah enak. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian kita akan sajikan dengan tadi ada terong dan juga sambalnya. Wah, ini menu enak banget. Apalagi kita maem pakai nasinya tuh yang juga masih anget-anget, masih kemebul. Kalau misalnya Fluffies mau tambahkan lalapan lainnya, misalnya ada timun ataupun selada, itu juga akan enak banget. Pokoknya menu ini cocok banget untuk Fluffies maem, untuk lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan gudeg tanpa daun jati. Walaupun nggak pakai daun jati, rasanya masih tetap enak kok. Ini kita siapkan nangkanya sebanyak 500 gram ya. Ini sudah direbus terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit untuk ngilangin getahnya. Kemudian untuk bahan tambahannya tentunya kita nggak ketinggalan dengan tahu. Kita pakai tahu coklat yang basah ya. Kemudian kita juga pakai telur. Kalau misalnya Fluffies mau juga pakai ayam kampung, rasanya nanti juga lebih gurih lagi. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang putih, dan juga ada bawang merah, ketumbar, dan juga ada merica bulat. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Fluffies bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun Fluffies juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau misalnya pakai blender, boleh nanti dikasih sedikit minyak ataupun air untuk lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini sudah halus. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Kita akan siapkan wajan dan minyak untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Pertama-tama siapkan wajan, siapkan juga minyak. Di sini aku menggunakan minyak gorengnya dari minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja ya. Nah, kalau misalnya ini sedikit perbedaan antara gudeg yang pakai daun jati dan yang nggak pakai daun jati. Aku udah pernah bikin resepnya yang pakai daun jati, itu bumbunya nggak ditumis. Nah, hari ini kita akan tumis bumbunya supaya lebih gurih lagi. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Kalau sudah harum, kita akan tambahkan lagi bahan-bahan aromatik lainnya. Di sini kita akan siapkan ada daun salam. Daun salamnya agak banyak aja. Kemudian lengkuas, kemudian ada serai. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya benar-benar harum banget. Baru nanti kita akan masukkan nangkanya, tahunya, kemudian telurnya. Kalau misalnya pakai ayam kampung juga boleh banget ya. Kemudian kita tambahkan asam jawa dan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian ini yang paling penting yaitu gula jawa. Fluffies cari gula jawa yang super baik banget kualitasnya ya, dan warnanya yang lebih merah banget supaya nanti warna nangkanya itu coklat. Kemudian tambahkan lagi santan. Nah, di sini kita akan ungkep tanpa daun jati, nggak apa-apa walaupun nanti tekstur dan warnanya nggak semerah daun jati, tapi Fluffies tenang aja, nanti rasanya tetap akan enak banget. Ini pertama-tama kita akan rebus sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita beri sedikit kecap ini untuk pewarna aja. Fluffies nggak usah khawatir nanti kalau rasanya akan rasa kecap, nggak sama sekali. Ini hanya untuk warna supaya lebih coklat nantinya. Nah, kemudian kita akan aduk-aduk sebentar. Kita akan masak menggunakan api yang kecil banget
Memang masak gudeg itu harus agak sabar, pelan-pelan, supaya nanti kita dapat rasanya yang benar-benar enak banget. Ini sudah 1 jam aku rebus, kita akan lanjutkan lagi sampai nanti kuahnya agak menyusut. Nah, ini resep aku terinspirasi karena kemarin aku habis jalan-jalan di daerah Jakarta, terus makan ada gudeg, kok gudegnya enak walaupun tanpa daun jati. Nah, aku langsung berpikir, aku mau bikin untuk pelafis di rumah karena resepnya menurut aku gampang banget. Nah, ini sudah direbus selama 2 jam, masih ada kuahnya sedikit ya, kita nggak sampai asat banget karena nanti kita akan ambil kuahnya dan kita akan siram dengan santan. Itu nanti akan kita maem dengan gudeg yang sudah siap saji. Ini terlebih dahulu kita sisihkan dulu telurnya, kemudian kita sisihkan dulu tahunya, jadi dipisah-pisah, telur sama telur, tahu sama tahu, kemudian nangkanya juga kita akan angkat. Nah, nanti kan masih ada kuahnya nih, kuahnya jangan dibuang, nanti kita akan siram dengan santan dan itu nanti akan enak banget kita maem dengan gudegnya yang sudah jadi dan juga tentunya dengan nasi. Nah, ini santannya pakai santan yang kental ya, karena kita mau tekstur dari kuahnya ini nanti agak kental. Kita akan masak, beri sedikit garam supaya nanti lebih ada rasa asinnya dikit. Nah, kita akan masak sampai nanti agak mengental dan rasanya udah enak banget. Kira-kira seperti ini udah mateng. Kita akan angkat, matikan kompornya dan kita siapkan dengan gudeg telur dan juga dengan tahunya. Ini walaupun nggak pakai daun jati rasanya tetap enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gulai ikan. Biasanya kan kalau kita makan gulai ikan kita masak bumbu Sumatera ya. Nah, hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan, gulai ikan versi orang Jawa. Ini ikan aku pakai jenis ikan tongkol. Ini aku marinasi sedikit dengan garam. Kemudian kalau sudah selesai dimarinasi, kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kemudian ini ikannya kita akan goreng dengan matang. Kalian Flavis bisa pakai ikan tongkol, Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ya kalau mau. Itu rasanya sama-sama enak banget. Yang penting ikannya itu harus pakai ikan yang seger supaya rasanya enak banget. Jadi jangan lupa kita balik. Ini aku baliknya cukup 1 kali aja, jadi biar nggak hancur ya. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Dari sini aku siapkan ada kacang panjang beberapa helai aja, jangan terlalu banyak ya, nanti rasa ikannya kalah sama kacang panjangnya. Ini buat ijo-ijo aja, tapi juga bisa pakai okra, itu juga rasanya enak. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, cabai merah, dan juga di sini bawang putih, jahe, kemudian kemiri dan kunyit. Jadi bumbunya itu bener-bener simple banget, nggak banyak macamnya, tapi rasanya nanti akan enak banget. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh, biar gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus kita akan angkat, kemudian kita langsung gongsong. Ini aku masih pakai minyak yang sama bekas goreng ikan, cuman minyaknya aku kurangin biar nanti nggak terlalu banyak. Kemudian kita akan gongsong atau kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan warnanya juga udah cantik. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada daun salam, serai dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti wangi banget. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Ini aku pakai santannya bukan santan yang kental banget ataupun encer banget, jadi sedang aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk santannya. Setelah ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada gula merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti santannya mateng. Pastikan diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Kemudian kalau santannya udah mateng dan udah enak, baru masukkan ikan yang sudah digoreng dan juga masukkan kacang panjangnya. Nah, kalau ini sudah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena tadi kan ikannya udah mateng, kemudian santannya juga udah mateng, dan kacang panjangnya masaknya nggak usah lama-lama,
biar nanti pada saat dimakan tuh masih krius-krius dan warnanya masih cantik. Seperti ini aja udah cukup Flavis. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini udah nggak perlu lain lagi deh, tinggal ngambil nasi anget yang masih kebul-kebul. Wah, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah banget. Ini cocok banget bagi Flavis yang suka makan sayur-sayuran. Pokoknya resepnya murah banget, bikinnya juga gampang banget dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan siapkan sawi hijau atau cesim. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini kita tambahkan lagi toge. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya. Sini aku pakai wortel dan juga ada tomat. Ini wortelnya akan kita potong serong, kemudian kita akan potong lagi menjadi kayak korek api gitu. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tomatnya. Nah, tomatnya kita potong menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku pakai tomatnya 2 ukuran kecil. Flavis kalau misalnya pakai ukuran besar, cukup pakai 1 aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita siapkan telur. Aku pakai telur ayam negeri sebanyak 2. Kemudian telurnya akan kita kocok lepas. Nah, setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan bikin bahan bumbunya. Untuk bikin bahan bumbunya gampang banget kok. Di sini kita cuma pakai ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau yang lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalaupun Flavis yang nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan Flavis, yaitu kemiri. Ini nggak boleh ketinggalan karena bikin rasanya itu jadi buket nanti. Kemudian kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Nah, ini telurnya akan kita orak-arik sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan dulu. Kemudian nanti baru kita akan tumis bumbu halusnya. Ini masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama. Kita langsung gongsong bumbunya atau tumis bumbunya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortelnya itu kan keras, jadi kita masukkan di awal. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan lagi air, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Penyedap rasanya boleh pakai micin, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, itu terserah seleranya Flavis aja. Kemudian kalau sudah enak rasanya, baru masukkan sawinya. Kemudian kita langsung masukkan aja togenya, kemudian tomatnya, dan juga telur yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, ini kan semua sayur-sayuran terakhir yang kita masukkan tuh cepet banget matengnya. Jadi masaknya itu udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk-aduk sampai mateng, sampai nanti kuahnya mendidih lagi. Setelah itu kita akan angkat. Kita langsung sajikan di meja makan. Nah, ini dia hasilnya tumis sayuran kita hari ini. Kalau aku bilang sih namanya orak-arik sayuran ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes tahu. Bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga gampang banget dicari, dan juga ini barang-barangnya semuanya harganya nggak ada yang mahal. Jadi Flavis bisa coba di rumah untuk keluarganya Flavis. Ini aku siapkan tahunya sebanyak 20. Aku pakai jenis tahu yang kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis pakai tahu Cina yang besar, Flavis cukup pakai 2 aja ya. Nah, sekarang kita siapkan bumbunya. Kita akan sangrai, ada kemiri sebanyak 5, kemudian ada ketumbar sebanyak 1,5 sendok teh, dan ada merica sebanyak 1/2 sendok teh. Nah, kita akan sangrai nanti sampai aromanya harum. Baru nanti setelah itu kita akan haluskan bersama bumbu lainnya. Kita siapkan blender.
Kemudian masukkan bumbu yang sudah disangrai, tambahkan lagi 12 bawang merah, ada 4 bawang putih ukuran besar-besar, dan ada cabai. Kalau cabai setengah genggam aja atau sesuai dengan seleranya Flavis. Kita akan haluskan ya, jangan lupa tambahkan air. Kalau misalnya sudah halus, kita akan tuang bumbu halusnya ke dalam tahu yang sudah kita haluskan. Nah, setelah ini tambahkan lagi penyedap rasa secukupnya dan juga garam secukupnya. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 2 butir aja. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Flavis bisa pakai spatula kayak gini ataupun mau pakai tangan tapi disarungin ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya rata seperti ini. Kalau sudah, biar tambah wangi, tambahkan lagi daun kemangi segenggam aja, udah cukup. Kemudian kita aduk rata lagi sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah ini kita siap untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang, kemudian daun salam sak lembar, kemudian tuang adonannya di atas daun salam. Kalau untuk ukurannya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis, tapi kalau untuk aku lebih suka kalau pepes tahu tuh ukurannya kecil-kecil. Nah, ini daunnya sudah dijemur dulu, jadi nggak terlalu kaku. Kalau misalnya nggak dijemur dulu atau nggak digarang dulu, nanti suka pecah kalau kita lagi membentuk kayak gini. Ini akan kita kunci kanan kirinya menggunakan tusukan gigi. Jika misalnya Flavis mau pakai bentuk lain, contohnya kayak bikin botok juga boleh, nggak harus sama plek-plekan kayak gini. Nah, kalau sudah dibungkus semuanya, ini kan atasnya masih nggak cantik tuh, nggak rata. Nah, kita ratakan supaya tampilannya itu tambah cantik. Jadi nanti bukan hanya enak banget rasanya, tapi juga tampilannya juga cantik. Ini sekarang kita akan kukus ya pepesnya. Ini kukusannya sudah dipanaskan dulu, sudah mendidih. Nah, baru masukkan pepesnya. Nah, nanti kita akan kukus pepesnya selama kurang lebih 45 menit. Tapi ingat ya, 45 menit itu setelah kukusannya itu airnya sudah mendidih. Nah, ini sudah ditaruh kukusan semua, kita tutup, kita biarkan sampai 45 menit. Kemudian ini hasilnya setelah dikukus selama 45 menit. Nah, ini bisa Flavis langsung makan ataupun dipanggang, tapi kalau aku lebih suka dipanggang ya. Ini kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Dan untuk minyaknya sini aku pakai minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Jadi nanti kenapa dikasih minyak itu supaya ada aroma bakarannya itu lebih kenceng, lebih harum gitu. Nah, ini aku hanya panggang 4 aja untuk sekali maem. Nanti sisanya aku mau taruh kulkas. Jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya mau maem tinggal manggang aja. Jadi bisa untuk stok lauk juga di kulkas. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik. Ini aromanya udah wangi banget. Jadi aroma dari kukusannya udah wangi, apalagi kita tambah pakai panggangan. Wah, udah aromanya udah harum banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja sisihkan di piring. Ini enak banget kalau untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Apalagi nanti ada nasi angetnya, terus ada sup sayurnya, ada tempe gorengnya. Wah, enak banget ini. Nah, ini dia hasilnya pepes tahu kita hari ini. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget, teksturnya juga menul-menul banget. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam. Ini ayamnya akan enak banget. Ayamnya akan kita goreng, tapi sebelumnya kita akan ungkep dulu dengan santan ya. Dan nanti kita juga akan bikin sambal goreng hijau yang enak banget. Pertama-tama kita langsung aja siapkan bumbunya.
Di sini kita siapkan kemiri sebanyak 6, ada secempol jahe, kemudian ada bawang putih sebanyak 8, kemudian tambahkan lagi merica 1 sendok teh. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, bisa juga pakai blender ataupun pakai chopper. Nah seperti ini sudah halus, kita akan sisihkan dulu, kemudian kita langsung masukkan ayamnya ke dalam wajan. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam dan ada santan. Santannya sebanyak 400 ml dari setengah butir kelapa aja. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua tercampur rata. Kita akan masak. Pertama-tama pakai api besar dulu. Kalau sudah mendidih, kita aduk-aduk, kemudian kita kecilkan apinya. Nah kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk dan kuahnya juga asat seperti ini. Ini sudah asat, tadi diungkep kurang lebih 20 menit. Ini sudah asat, kita akan matikan kompornya, biarkan dingin. Setelah itu baru kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas kita masukkan ayamnya. Nah ayamnya jangan lupa dibalik biar nanti warnanya merata dan juga matangnya merata dan matangnya sempurna. Nah ini gorengnya 1 kali balikan aja udah cukup. Begitu bawahnya matang kita balik, kemudian kalau bagian bawahnya lagi sudah matang kita langsung angkat dan kita akan sisihkan. Nah ini sudah matang, warnanya juga sudah cantik banget. Kita angkat dulu, kita kasih sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi ayam yang masih tersisa tadi. Tadi kan aku bagi jadi 2 bagian karena wajannya nggak terlalu besar ya, jadi aku goreng menjadi 2 kali bagian. Kemudian kalau sudah matang, kita angkat lagi. Ini warnanya udah cantik banget. Kemudian rasanya juga udah enak banget dan tentunya gurih banget karena tadi kita ungkep dengan santan dan kemiri. Sekarang kita lanjut untuk bikin sambal hijaunya ya. Di sini untuk bikin sambal hijaunya ada 10 cabai hijau besar, kemudian ada segenggam cabai rawit hijau, ada 8 bawang merah dan ada 3 bawang putih. Nah bahan ini akan kita goreng ya, tapi sebelum digoreng biar nggak kepanjangan dan biar nggak meletus-meletus, kita akan potong-potong terlebih dahulu cabenya. Setelah itu baru kita goreng cabai dan juga bawangnya. Nah gorengnya itu nggak usah sampai terlalu kering banget Flavis, masih agak basah-basah kayak gini. Ini sudah cukup matang, kita langsung aja ulek semua bahan. Nah di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, pakai micin, pakai kaldu jamur atau pakai kaldu ayam, itu boleh banget, rasanya akan enak banget. Kita akan haluskan tapi jangan terlalu halus supaya nanti teksturnya itu masih cantik banget kayak gini. Nah kalau sudah, kita langsung aja siapkan ayam gorengnya di sebelah sambal hijaunya. Oh ya ngomong-ngomong Flavis, resep ini aku dapat karena kemarin aku tuh habis jalan-jalan terus maem di luar, kemudian ada menu ini, jadi aku langsung berpikir aku mau bikin untuk Flavis di rumah. Semoga Flavis suka dengan resep hari ini ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep gado-gado siram. Ini bikinnya gampang banget loh. Ini kita akan bikin salsa terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan kacang tanah sebanyak 300 gram. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada cabai keriting merah sebanyak 10. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada 2 jempol kencur dan 4 bawang putih ukuran besar ya, dan ada 1 kentang yang sudah dipotong-potong. Kemudian nanti untuk bahan tambahan untuk bikin sausnya kita akan pakai gula jawa. Wah ini favoritku banget, kita akan pakai gula jawa sebanyak 300 gram ya. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sausnya, kita siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Di sini minyak gorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang.
Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan tuh masih jernih banget. Jangan lupa kalau misalnya Flavis pengen beli, pakai kode voucher Flavi Kasih ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu cabai, kencur, dan juga bawang putihnya. Gorengnya asal matang aja, nggak usah sampai yang kering banget ya. Nah, seperti ini aja udah cukup gorengnya. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan goreng kentangnya. Kemudian kentangnya juga akan kita goreng sampai mateng, asal mateng aja, nggak usah sampai yang terlalu kering banget ya. Seperti ini aja udah cukup. Ini kentangnya sudah mateng. Kita akan sisihkan. Kemudian nanti terakhir baru kita akan goreng kacang tanahnya. Nah, untuk menggoreng kacang tanahnya apinya jangan besar-besar ya, supaya nanti nggak cepet gosong. Apinya sedang aja, sambil terus kita aduk sampai nanti dirasa sudah cukup matang, baru nanti kita akan sisihkan. Nah, kalau semua sudah digoreng, kita siapkan blender. Kita akan blender terlebih dahulu kacang tanahnya ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita akan haluskan menggunakan blender. Nah, ini kacangnya sudah halus, kita akan tuang dulu ke dalam wadah. Setelah ini kita akan haluskan bawang putih, cabai, dan juga kentangnya. Beri sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita sisihkan. Kita akan siapkan wajan dan minyak. Ini tadi minyak bekas goreng cabai dan kacangnya ya, cuman dikurangin biar nggak terlalu banyak. Kemudian kita masukkan kacang yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita masukkan juga cabai dan kentang dan kencur yang tadi kita haluskan juga. Kemudian setelah ini akan kita tambahkan lagi air ya. Nah, ini airnya tadi mulai dari untuk ngeblender kacang, untuk ngeblender cabai, dan ini yang dituang itu totalnya semuanya ada 1 liter ya. Nah, kita akan aduk-aduk, kemudian masukkan gula jawanya. Nah, kalau gula jawanya Flavis kalau misalnya nggak mau terlalu manis, nanti bisa dikurangin ya. Nah, di sini kita tambahkan juga garam secukupnya sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, kita akan aduk-aduk, kita akan masak pelan-pelan, apinya jangan terlalu besar ya, cenderung ke kecil. Kita akan masak dengan sabar dan pelan, biarkan sampai nanti gulanya hancur, kemudian nanti rasanya udah enak banget dan rasanya udah tanek dan warnanya juga udah mulai cantik kayak gini. Nah, ini tandanya sudah mulai mateng. Kita akan aduk-aduk perlahan lagi sampai nanti bumbunya bener-bener mateng banget. Baru nanti kita akan matikan kompor dan kita akan dinginkan. Nah, ini udah mateng, kita matikan kompor. Setelah itu kita akan siapkan bahan isian untuk gado-gado siramnya ya. Nah, ini bahan untuk isiannya. Di sini sudah kita siapkan, ada lontong. Kemudian kalau misalnya Flavis pengen bikin lontong sendiri, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ada telur yang sudah direbus. Kemudian di sini ada labu siam yang sudah direbus. Kemudian di sini kita pakai timun yang masih segar. Ada jagung yang sudah direbus dan ada tahu yang sudah digoreng dan ada tempe yang sudah digoreng. Kemudian di sini supaya lebih segar lagi kita tambahkan jeruk limau ya. Nah, sekarang kita langsung ada racik gado-gado siramnya. Nah, kalau misalnya Flavis sayurannya itu nggak harus ngikutin Flavi Kasih, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Misalnya Flavis mau pakai kacang panjang, mau pakai bayam, mau pakai kangkung, atau terserah Flavis, sesuka-sukanya Flavis aja. Jadi nggak harus sama persis. Tapi biasanya kalau gado-gado itu ada tahu dan juga tempe gorengnya nggak boleh ketinggalan ya. Nanti Flavis juga bisa sajikan, misalnya mau pakai kerupuk maemnya ya, ataupun mau pakai emping juga nggak apa-apa.
Nah ini setelah semuanya kita racik, oh ini telurnya juga jangan lupa kita potong-potong. Setelah semuanya kita racik, baru nanti kita akan siram dengan bumbu sausnya. Nah ini aku bikinnya sedikit manis. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka manis, boleh dikurangin gula jawanya ya. Ini dia gado-gado siram kita sudah jadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan tongkol. Ini akan kita masak dengan tauco yang enak banget. Flavis juga bisa menggantikan ikan tongkol dengan jenis ikan lain, misalnya ikan tenggiri, ikan kakap merah, kakap putih, ikan nila, ikan gurame. Itu nanti rasanya juga sama aja enaknya. Nah hari ini Flavi Kasih pakai ikan tongkolnya sebanyak 1 kg. Ini masih seger banget. Setelah dipotong-potong ikannya kita cuci yang bersih. Kita nggak usah marinasi dengan apapun karena nanti kita akan pakai tauco yang rasanya itu tajam banget. Pertama-tama kita siapkan wajan, kemudian kita akan beri minyak untuk menggoreng ikannya terlebih dahulu. Nah, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan juga masih tetap jernih banget dan minyaknya juga nggak bau sama sekali. Nah ini kalau sudah panas kita akan masukkan ikan tongkol yang sudah tadi kita cuci bersih dan sudah tadi kita potong-potong. Kita akan gorengnya cukup 1 balikan aja udah cukup Flavis. Jadi begitu ikannya kita cemplungin ke minyak panas, kemudian kalau bagian bawahnya sudah mulai mateng kita balik, kemudian kita akan tunggu lagi sampai nanti bawahnya sudah mateng lagi, kemudian kita angkat seperti ini Flavis. Ini nggak perlu sampai yang kering-kering banget, cukup seperti ini aja. Setelah ini kita akan goreng sisanya, kemudian kita tiriskan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya itu sederhana banget, tapi nggak usah khawatir untuk ngulek-ngulek dan juga blender-blender. Cukup kita potong-potong aja. Di sini kita siapkan cabai merah besar. Nanti juga bisa menambahkan cabai hijau besar supaya warnanya lebih cantik. Dan bagi Flavis yang mau lebih pedes banget, Flavis juga bisa pakai cabai rawit merah yang banyak ya. Dan kalau misalnya Flavis nggak mau pedes sama sekali, cabai merah besarnya dibuang bijinya, kita hanya pakai bagian luarnya aja biar nggak pedes sama sekali. Kemudian kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita letakkan di dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bawang putih. Bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang putih, kita tambahkan lagi laos atau lengkuas supaya nanti aromanya juga lebih harum lagi. Kemudian laosnya juga kita potong tipis-tipis, kita letakkan di dalam wadah. Setelah ini kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan minyaknya sedikit aja. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan sedikit kering. Baru setelah itu kita akan masukkan cabenya dan juga lengkuasnya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti aromanya berbau harum dan teksturnya juga sudah mulai agak kering seperti ini. Baru kita masukkan tauco. Nah ini nanti yang bikin rasanya enak banget. Kecap sebagai sedap makan, kemudian ada kecap manis, kemudian setelah ini garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah ini penting Flavis, nanti disesuaikan dengan tauco yang Flavis punya ya. Kadang-kadang tauco itu ada yang jenis manis dan jenis asin. Kalau misalnya Flavis punyanya jenis yang asin, berarti nggak usah dikasih garam lagi. Kalau misalnya Flavis punyanya jenis manis, berarti ditambahkan dengan sedikit garam. Kemudian ikan dimasukkan. Setelah itu kita akan aduk-aduk. Nah nanti kita akan beri tambahan air ya. Untuk airnya sebanyak kurang lebih 200 ml aja. Kemudian kita akan masak lagi. Kita akan masak pakai api besar aja Flavis. Kita akan masak sampai nanti kuahnya enak banget dan sedikit mengental. Ini nanti icip-icip kurangnya apa boleh ditambahkan lagi ya. Kalau sudah kita langsung aja siapkan di meja makan. Kita akan sajikan, kita akan maem dengan nasi anget yang enak banget.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kita masak oyong tuh dibikin bening aja ya. Nah hari ini kita mau bikin resepnya yang berbeda. Kita akan tumis oyongnya. Ini oyongnya aku buang hanya bagian kasarnya aja. Jadi bagian halusnya gak usah dibuang, biar nanti rasanya tetap masih krius-krius saat dimaem. Ini oyongnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya aku pakai motong segi 4 aja. Flavis juga bisa mau serong juga nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa, tahu coklat goreng ya. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai cambah kedelai. Wah ini enak banget, ini bener-bener kesukaanku banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang merah atau brambang. Nah, brambangnya akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong-potong. Pokoknya hari ini benar-benar simple banget, benar-benar menu simple banget. Bumbunya nggak diulek-ulek, nggak ada yang blender, semuanya serba potong. Dan di sini kalau mau lebih pedas tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap cantik tapi nggak pedas. Tambahkan lagi daun salam biar nanti lebih harum lagi. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai nanti layu. Setelah ini kita akan masukkan ada cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah deliknya dan juga tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Oyong itu belakangan aja ya, supaya nanti masih tetap keris-keris saat dimaem. Kalau misalnya cambah dan tahunya sudah matang, baru kita akan masukkan oyongnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Di sini Flavis bisa tambahkan juga ada gula merah, boleh juga pakai gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya juga sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, kaldu jamur, micin, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Setelah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar karena oyongnya itu bener-bener sebentar aja udah matang, makanya tadi aku masukinnya belakangan. Nah ini sudah matang Flavis, ini warnanya masih cantik banget. Oyongnya juga masih krius-krius, rasanya gurih banget. Ini cocok banget untuk kita untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.